Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu ta'ala hamdal hamidin. Wa ashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin. Wa usalli wa sallimu ala habibihi wa safati sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar wa ibta'i babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aqyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayyidna hadatallahu fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Wasalna fi hadzal yawm fi babil hassi 'ala as-sadaqah walau bi syikki qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri Rasul tasaddaqu walau bi syikki tamrah fa illam tajidu fa bi ayatin minal Qur'an fa illam ta'lamu qiraatul Quran. Tapi tidak mungkin sekarang tu enggak ada orang yang bisa membaca Quran, ya, jadi semua merata dia, ya, jadi orang menghafal Quran sudah banyak. Itu tanda bahwa zaman ini tidak terlalu lama, ya, lagi sedikit lagi, ya, tinggal 50 tahun masih kalau, ya, selesai mahad terus berkeluarga umpama, ya bisalah, ya, menemui keadaan tersebut anak-anaknya nanti, ya, insyaallah. Okey, nanti kalau umurnya sampai segitu, rajin ini dikatakan orang mengerjakan, ya, kita mengerjakan tidak bagus, ya, disalahkan semua tu. Itu akhir zaman. Wa alam akhi annana, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wahai murid-muridku, fi zamanil fitani. Apa namanya fi zamanil fitani? Zaman fitnah, ya, itu zaman fitnah dia. Ketahuilah katanya, zaman Bapak Maulana Syekh, ya, alam akhi annana fi zamanil fitani hatta yaru hasanan ma laysa bil hasani. Orang mengerjakan bagus dinilai oleh, apalagi sudah turunnya nak Dajjal itu kan, akhir zaman begitu, tinggal beberapa tahun saya itu kan. Itu sebab tasaddaqu walau qalilan, walaupun sedikit dia, 100 rupiah, 500 rupiah, bahkan 1000 rupiah. Sehingga Bapak Maulana Syekh, kita selalu mendengarkan, ya,
dari beliau itu usahakan mengeluarkan sedekah setiap hari walaupun beberapa saja katanya kan. Itu sebabnya waktu akhir pengajian itu disuruh kita itu melontar tuh kan. Ya, waktu membaca Rabbana akhir pengajian beliau itu. Jadi banyak orang melontar. Takziah apa saja tuh. Nah, kalau dilihat di TV, jadi orang yang memberikan umpamanya pengajian atau pidato, kalau diawali dengan islahul ummah itu, oh berarti orang Nahdlatul ada itu ciri khas dia. Jangan sampai enggak dibaca itu. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur ahfaz wa ayyadna latallahun bil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti tahu kita, oh berarti orang yang pernah ya sekolah di Nahdlatul Watan itu kan. Enggak perlu kita tanya itu. Nah, kalau di akhirnya umpamanya pengajian atau apa saja diakhiri dengan doa pusaka. Di doa pusaka itulah diperintah oleh beliau itu guru besar kita untuk melontar itu. Barakah. Al-barakah ziyadatul khair. Tetap dia setiap pengajian dibuka itu. Supaya jangan kita lupa. Karena manusia ini mahalil khata'i wan nisyan tu. Al-insan mahalil khata'i wan nisyan. Lupa. Tetap diberikan kita peringatan, irsyadat, taujihat oleh kunci. Sama surga itu, pintu surga itu harus dengan kunci. Kuncinya apa? Ya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin segala-galanya pokoknya. Rajin wirid, seperti yang diperintah oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu tandanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rajin begitu. Ya, al-barakah, barakah. Kalau barakah itu enggak bisa putus dia terus. Ya, terus. Ya, istimrar. Sebabnya diartikan wastimrarul khair. Ziyadatul khair wastimrarul khair. Ya. Ziyadah bertambah kebaikan itu, wastimrarul khair tidak terputus dia. Ya, tidak terputus, sambung menyambung. Seperti nyanyinya kita di Indonesia itu tentang pulau-pulau yang sambung menyambung itu. Yang disebut dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, kan berjejer dan terusnya. Sambung menyambung menjadi sama dengan ilmu. Ilmu ini sambung menyambung dia. Dari Rasul turun kepada guru besar kita. Guru besar kita menurunkan kepada kita, kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid beliau itu menyambung kepada murid-muridnya lagi, para tulab talibatnya lagi. Seolah-olah ilmu ini enggak terputus dia. Sumbernya kan satu. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, terus dia. Sumbernya satu dia. Bukan berarti dia kalau ini yang mengajar lain. Enggak begitu dia. Jadi ilmu itu sama. Ya, sama. Jadi guru dari gurunya mengajar dia seperti yang disampaikan oleh gurunya. Bapak Maulana Syekh yang disampaikan oleh guru besar beliau, Syekh Muhammad Hasan Al-Mashad. Nah, ilmu beliau itu nyambung hatta wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat beliau itu Rasul diibaratkan seperti bintang dia kan. Ashabi kan nujum. Ya, nujum itu kan Tuhan menciptakan bintang bisaba untuk apa? Lizinatis sama. Ya, untuk menjadi perhiasan seperti lampu hias itu kan. Lampu hias. Kalau itu kan jadi satu kampung dan kadang-kadang lampu berjejer dia, menunjukkan, menampakkan kesyukuran.
bahwa dia sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Nampakkan ya kesenangan itu kan, bahwa dia bisa masyarakatnya itu melaksanakan ibadah ya. Kalau kita lihat luar biasa ada kampung ini, seolah-olah begitu dia langit itu kan, zinatus sama, perhiasan langit dia ya. Tapi di dalam hizib Nahdlatul Watan kita mengatakan wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Watan, terangkan negeri kami, desa-desa kami, pelosok-pelosok kami bi anjumi Nahdlatul Watan. Apa arti anjumi Nahdlatul Watan? Nujum-nujum. Kalian-kalian ini sudah dikatakan nujum dia ya. Nanti kalau sudah tamat ya, dan wa anjumi Nahdlatul Watan, nawir biladana bi anjumi Nahdlatul Watan, wa ammir biladana bi miyahi Nahdlatul Watan. Miyah itu mak, ilmu-ilmu yang saya turunkan kepada murid-muridku ya, sewaktu dia belajar di pondok pesantren Nahdlatul Watan. Alhamdulillah itu kan. Jadi sebabnya semua jasa dari Jakarta sampai pelosok, sampai daerah itu yang banyak mengisi ya perkantoran pemerintah itu kan itu ya, dari hakim, dari KUA, dari Depak, itu semua amatan murid dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Dia bisa jadi imam. Coba datang ke Riau ya, ke Batam, jadi orang Nahdlatul Watan saja yang mengisi masjid itu kan ya. Jadi semua dia di pondok pesantren, Masya Allah. Dia datang masjid sana, dari mana? Oh, dari Lombok. Saya sudah belajar di madrasah kita, pondok pesantren. Katanya kan, alhamdulillah, barokah ya, barokah insya Allah para tulab yang judud, yang sekalipun masih belum disembek, tahu disembek, belum dikuris. Nanti kan ada kurisan waktu zikrol itu kan. Ya insya Allah kita harus tetap istiqamah belajar di pondok pesantren Nahdlatul Watan ya, Nahdlatul Watan NW Anjani insya Allah. Kita mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh langsung sama kepada Ummuna Pengurus Besar Dewan Mu'tasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, langsung kepada Syekhuna Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Kena keramatan Bapak Maulana Syekh itu turun kepada Ummuna Pengurus Besar Dewan Mu'tasyar Nahdlatul Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Dewan Mu'tasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna. Okay? Ya, kalau ingat seperti lagunya Hizbullah itu, syairnya itu kan apa katanya? Siapa yang hafal yang di tengah? Karama Bafa Maulana mengalir pada Ummuna, berjuk apa? Terbukti dari hasilnya, berjuang dengan redanya. Ya, justru kalau beliau di Kalimantan, Sulawesi, satu-satunya yang pertama kali dibentuk oleh Ummuna ya, hajah secara hanun apa ya, pondok pesantren kan banyak dia, sehingga para tulab terkadang talibat itu kan dikirim jadi duta perjuangan itu kan, mengisi pondok pesantren yang dibangun oleh Ummuna. Nah insya Allah ya, jadi keramatan katanya Bapak Maulana Syekh itu turun sama beliau itu. Karomah, tahu artinya karomah? Ya, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramatan,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keramat luar biasa kan. Nah, itu sebabnya kita tetap doakan beliau, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ya, untuk memimpin kita di perjuangan Nahdlatul Watan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan beliau Fatihah biniatus syifa, tetap sehat walafiat. Al-Fatihah. Iya kan abdu kana salam. Surah dalam talimul maghdub alaihim waladdall, banyak ya, kasir dari Bapak Maulana Syekh peringatan ya, kepada murid-muridnya beliau ya. Itu sebabnya Masya Allah tabarakallah. Jadi saya tanya kemarin Pak Jen di idarah itu sudah berapa murid baru, saya katakan dia, oh 1.500 sudah sedekahnya. Banyak itu kan. Alhamdulillah. Itu artinya ya, kita ini diberikan ya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengiring umumnya pengurus besar Nahdlatul Watan, pengurus besar Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan ya. Berkat kita mengiring ya Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang. Nah, insyaallah ya, kita perbaiki niat kita ikhlas, bukan karena itu, bukan karena ini, okay? Kita ikhlaskan niat, istiqomah di dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya. Mudah-mudahan insyaallah ya ilmu kita itu ya walau kana qalilan tapi barakah itu kan. Itu sebabnya hadis tadi itu ya, qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah itu. Sedikit ilmu tapi barakah insyaallah dah. Ya, harus kita ya pertahankan ya apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala haddatsana Aun bin Salam Al-Kufi. Ada tasjidnya Salam. Ya, bukan Salam. Salam Al-Kufi. Qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi an Abi Ishaq an Abdullah bin Ma'qil an Adi bin Hatim qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adi bin Hatim sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku dengar katanya sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man istata'a minkum ayastatira minan nar walau bisyikki tamratin falyaf'al. Sesuai dengan kemampuan istita' itu. Siapa di antara kalian mampu menjaga dirinya minan nar, ya, sebabnya Rasul itu sangat takut sekali dari neraka itu. A'udzubika min azabin bin nar. Tapi disebut dia itu Jahannam ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam. Jahannam itu sudah termasuk nar paling panas di neraka itu. Sama seperti sorga itu ke paling tinggi disebut Firdaus. Nar Jahannam paling tinggi panasnya neraka. Ya. Firdaus paling tinggi tingkatan surga dia. Ya. Pokoknya asalkan kita sebut minta Firdaus. Ya. Surga apa saja pokoknya kan. Ya. Alhamdulillah kalau dikasih Firdaus, orang itu sangat istimewa. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebabnya Rasul kalau mau minta kepada Tuhan surga, fasalul Firdaus fa innaha 'alal jinan. Karena Firdaus itu paling tinggi tingkatan surga. Ya, paling tinggi dia surat. Nah, itu sebabnya disebutkan di hadis itu fa inna jannatal firdaus saqfuhu
Arsyur Rahman. Jadi atapnya itu arsy, ya. Arsy paling tinggi sudah dia itu. Berarti di bawah arsy dia itu. Itu sebabnya paling tinggi tingkatan surga itu kan. Ya, kalau di yang lain itu kan banyak Jannatul Adnin, banyak nama surga. Ya, sama dengan neraka itu kan banyak itu kan. Saqar. Masalakakum fi saqar? Ngapa anda itu kok dimasukkan? Kok bisanya dimasukkan neraka saqar? Apa jawabnya? Lam nakum minal musallin. Oh, kami enggak pernah salat dulu tuh. Disuruh salat, kadang-kadang kami itu enggan melaksanakan dia, sehingga kami dimasukkan ke neraka saqar. Itu sebabnya ahli neraka mengatakan yang dikisahkan dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir." Seandainya kami mendengar aw na'qilu atau berakal, tapi kami tidak punya akal, tidak mendengarkan, tidak melihat. Sehingga Al-Quran di ayat yang lain mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun." Azan fungsinya apa? Sima'. Al-uyun fungsinya apa? An-nazar. Al-yad, tangan, fungsinya apa? Ya, memegang. Al-mash, kita bisa megang makanan, kita musafahah dengan tangan kan, kita bisa bertasbih pakai tangan kita kan, ya, tasbih. Semuanya ini kan jadi saksi itu, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Tuhan mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Hayawan. Mereka seperti binatang. Iya, ulaika kal an'am. Bahkan Tuhan mengatakan bal hum adall. Ya, bahkan mereka itu lebih hina, lebih sesat dari binatang. Binatang enggak punya akal dia kan. Itu sebabnya manusia lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akal, ada nafsu, ya, semua lengkap dia. Tapi kalau binatang kan enggak ada. Cuma nafsunya ada, akalnya tidak ada. Itu sebabnya lebih mulia. Manusia ini lebih mulia dari yang lain tuh kan, ya. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Ula balhum adal ulaika humul ghafilun. Ghafil, apa dia ghafil? Mana al-ghafil? Lali. Ya, lali, disuruh sembahyang kadang-kadang abot, ya, disuruh puasa, disuruh sekolah nuntut ilmu kadang-kadang abot dia. Akhirnya menyesal sendiri itu. Dulu tuh pas waktu saya sekolah tuh kadang-kadang kita sekolah sampai di jalan lain, kita kerjakan nggak langsung ke sekolah. Sekarang menyesal tuh kan. Itu enggak boleh begitu kan. Jadi ilmu ini harus kita pelajari. Alhamdulillah para tulab dan talibat yang hadir di mahad kita di sini, ya, untung besar. Yang terutama orang tua, ya, orang tua, ibu bapak kita di rumah itu sangat beruntung sekali. Untung anak saya itu mau saya serah ke mahad. Nah, terkadang-kadang orang enggak mau dia. Selesai dia aliyah, selesai SMA umpamanya,
nggak mau, kadang-kadang sana dia mau kerja itu kan. Ya tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, alhamdulillah kalau sudah di Mahat itu insyaallah kita akan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain enggak perlu dipikirkan tuh. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ilmu yang pertama kali itu kan. Sawa'un kana at-tullab wa talibat. Baik tulab ataupun talibat itu kan. Karena disuruh kita ya pesan guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang sekalipun ya pelungguh-pelungguh semua ya para tulab dan talibat mungkin enggak sempat ketemu sama guru besar kita ya, tapi banyak ditinggalkan kita oleh guru besar kita ya, insyaallah tidak kita akan ya ketinggalan mendapat barakah ilmu beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Man istata'a minkum an yastakira minan nar, ya supaya dijauhkan dari api itu kan ya, walau bisyikki tamratin. Maksudnya apa? Walaupun sedekah kita itu sekecil apapun dia ya, sedekah kita banyak tapi kurang ikhlas semua, itu kurang bagus tu kan. Tapi sedikit 100 rupiah tapi ikhlas, nah ini digambarkan walau bisyikki tamrah, sedikit kecil ya, seolah-olah enggak ada artinya tapi kita betul-betul ikhlas, lebih baik daripada orang yang bersedekah banyak tapi tidak ikhlas. Jadi perintah beliau itu falyaf'al, kerjakan dia. Disuruh setiap hari oleh Bapak Maulana Syekh itu sedekah walaupun sedikit tu setiap hari walhamdulillah. Nah, supaya kita mendapat apa ya, doa malaikat yang berdoa setiap hari. Apa katanya doanya itu? Wa ma du'ahu doaul malaikah, Allahumma a'ti mumpiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah orang ini yang selalu mengeluarkan sebagian rezekinya itu supaya hartanya, kekayaannya itu bertambah, ziyadah terus, barakah itu kan. Nah, tapi kalau orang bakhil, kena dengan doa malaikat yang kedua itu. Ya, Allahumma, yang doanya kedua, Allahumma ati mumpiqan khalafa, Allahumma ati mumpiqan talafa. Jadi orang yang bakhil itu soal binasa dia. Ya, itu enggak boleh. Kita harus sifat jud. Tahu sifat jud? Ya, pemurah. Ya, pemurah. Kalau kita murah, Tuhan itu murah sama kita. Ya, itu memang dianukan tuh. Kalau sifat pemurah, ya murah Tuhan tuh. Enggak boleh kita bakhil. Sehingga Rasul ya kan ada beliau itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal apa yang pertama itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jubun juga jangan ya, supaya kita jangan cepat-cepat takut, sedikit-sedikit takut. Wal bukhal, bakhil itu kan memang ada sifat-sifat begitu itu. Ya, jadi tidak sifat pemurah. Ya, seperti ceritanya sahabat dulu kan. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban tuh. Dia pemurah, dia kan. Rajin berjamaah ceritanya dia. Salat jamaah itu rajin dia. Setiap waktu. Rumahnya walau jauh dia tuh. Ya, jauh dia. Tapi daiman yusalli ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama itu salat sama Rasul. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, ya. Isya kadzalik juga, fajar, subuh juga begitu.
Tapi pada satu hari ceritanya dia itu tidak datang solat bersama Rasul. Dilihat dia dulu, ya sahabatnya kan, siapa yang datang, siapa yang tidak. Dilihat, nah, sahabat ini nggak datang, ya pagi itu katanya. Dilihat oleh Rasul. Aina Sya'ban, katanya kepada sahabatnya itu. Sama aja Rasul, ya Rasulullah, belum datang dia. Lidzalik antazir 10 daqaik. Kalau begitu kita tunggu 10 menit lagi subuh ini baru qamat, katanya. Tunggu sampai 10 menit enggak ada. Ya. Diperintahlah ya muazzin Bilal itu untuk berqimus shalah, untuk qamat ya kan. Nantilah kita cari dia, tanya. Setelah selesai salat tu kan. Selesai salat subuh segala-galanya, ya baca zikir, tasbih, jadi semua itu. Nah, baru berangkat para sahabat tu, ngiring Rasul tu, untuk mencari sahabatnya yang selalu dicintai oleh Rasul. Biasa seperti kita juga. Jadi ada tulab yang selalu rajin dia, segala-galanya itu kan. Kalau enggak pernah dilihat oleh gurunya pada satu hari, pasti ditanya kawannya itu, mana dia? Pasti begitu dia. Pasti begitu. Tanya. Jalan Rasul kan. Jalan jauh rumahnya itu. Ya, jauh dia. Sahabat ini juga enggak tahu rumahnya itu kan, bagian. Ya. Tanya. Di mana kira-kira rumahnya? Tanya dalam satu gubuk itu kan. Oh, masih jauh. Baik ya Rasulullah. Jalan. Nah, ternyata pas qarib min baiti, dekat dengan rumahnya, dilihat oleh Rasul seorang perempuan sedang menangis. Nangis ya kan. Enggak tahu Rasul akan datang tu kan. Dilihat oleh Rasul tu. Nah, pas sampai beliau salam tu kan pada dia. Dijawab sambil menangis tu. Yal mar'a maza hadas. Wahai perempuan, apa terjadi kepada kamu? Dijawab oleh perempuan yang menangis itu, fa inna zawji mat, katanya. Suamiku itu meninggal. Oh, ternyata yang meninggal itu Sya'ban. Oh, itu sebabnya enggak datang salat berjamaah, katanya. Sahabat dia terus. Akhirnya duduk sama Rasul, sama sahabat, ya. Beliau bertanya kepada istrinya, waktu sakaratul maut akan meninggal itu, apa yang diucapkan oleh suamimu, katanya. Ya, seperti orang ngigo tu terkadang-kadang tu, Pak. Semua keluar tu suara-suara tu. Yang dikeluarkan tu apa? Huwa yaqul ya Rasulullah, zakar al-ba'id. Ba'id. Ba'id itu makna jauh dia. Kok disebut ba'id? Enggak paham saya itu kan. Wa qulu ats-tsani ya Rasulullah, jadid. Tahu jadid? Baru katanya. Seperti orang ego itu kan. Wa kalimat ats-tsalis ya Rasulullah yaqul kullu. Bukan ba'du. Kullu. Apa arti kullu? Semuanya. Cuman itu diucapkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasul, oh begini dia arti kalimat baiknya tadi itu, ya, yang dikeluarkan itu. Dia ingin rumahnya itu lebih jauh dari tempat ini, untuk ke masjid itu supaya pahalanya lebih besar. Mengapa ke rumah saya sekian 10 kilo, enggak 20 kilo, 30 kilo, supaya jalan langkah saya banyak, katanya, pahala saya banyak. Oh, itu artinya ya Rasulullah. Tahu dia kan Rasul.
Wa amma kalimatul jadid, kalau kalimat jadid itu ya kemungkinan dia dulu didatangi oleh orang yang minta. Ya. Seperti biasa orang mu'allab, wal mu'allabati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, ya, datang ke rumah kita kan, kadang-kadang minta kain. Saya ini mu'allab, baru masuk Islam, ya, kain yang saya pakai sholat itu nggak ada, baju tu ada tapi sudah robek-robek dia, kita kasih dia kan. Oh, memang begitu ya Rasul. Ada dulu waktu suami saya hidup, katanya ada orang minta ke rumah, tapi suami saya ini bajunya itu dua, yang di dalam ada yang di luar. Yang di luar itu baru dia ya Rasul, tapi di dalam ini sudah lama dipakai itu. Dikasih yang lama itu, ya, yang baru itu enggak dikasih dia. Sebabnya suami itu nego. Mengapa saya tidak mau kasih dia yang baru saja, katanya. Yang baru saja itu. Kok yang sudah lama saya pakai saya kasih dia, nyesal dia. Nah, itu artinya, katanya Rasul. Ya. Wasalis, kalimat kullu. Tahu kullu? Semua. Ada orang minta sewaktu dia sarapan, ya, al-futur bis-sabah, ya, dia sedang makan roti dia. Makan roti. Datang orang minta, ya, nak berhajat tu kan. Jadi roti, kena biasa makanan kita Makkah Madinah itu roti itu. Kalau futur kadang-kadang roti, bahkan nanti zuhur itu juga roti itu kan. Ya. Terus dibelah dua dia roti itu kan, sebagian dimakan, sebagian ya untuk yang minta itu kan. Disebutnya jamak kullu. Dikatakan, oh memang ada yang minta dulu ya Rasul, tapi sebagian dikasih, setengah dikasih, setengah ya untuk sarapan dia. Akhirnya dia ngego waktu dia akhir hayatnya itu kan, kullu. Mengapa tidak saya kasih semuanya, katanya. Kena diperlihatkan di akhir hayat kita itu segala perbuatan kita, ya, yang ada sewaktu kita hidup itu kan diperlihatkan oleh Tuhan. Bahkan surga neraka kan diperlihatkan tuh. Kullu, nyesal dia kan. Mengapa tidak saya kasih semuanya kan? Nah, itu artinya itu kan. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang baru-baru, yang bagus pokoknya itu kan. Wajarlah, ya, sebagian untuk kita makan, tapi dia menyesal tuh, mengapa tidak saya kasih semuanya itu kan. Kalau ada yang lain mungkin bisa semuanya itu. Terkadang-kadang orang semuanya, lebih baik dia cari dulu yang lain untuk dia kan. Nah, begitulah gambaran kehidupan itu kan, ya. Sahabat-sahabat Rasul begitu. Walau bisyikki tamratin falyaf'al, ya, silahkan kerjakan. Kita disuruh kerjakan itu, kerjakan ini, ya kita sami'na wa ta'na. Seperti Bapak Maulana Syekh itu, ya, kita disuruh sami'na wa ta'na. Sami'na apa artinya? Mendengar dan kita laksanakan pendengaran itu. Apa yang kita dengar ya kita laksanakan tuh. Wa ta'na, kita taat. Bukan sami'na wa asayna itu kan. Harus sami'na wa ta'na, sesuai dengan apa yang disarankan oleh pimpinan kita, ya. Warga besar Nahdlatul Wathon ini sami'na wa ta'na, sebagaimana yang diperintah oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ya.
itu warga Nahdlatul Wathon harus tetap setia. Ya, insya-Allah kita itu mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh untuk masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab disebutkan di hadis itu kan. Sudah itu bighairi hisab itu dijelaskan itu seperti sedikit. Sedikitnya tapi banyak, dia ribuan kan. Berapa bighairi hisab? 70,000. 70,000. Bighairi hisab itu 70,000 orang masuk surga bighairi hisab. Kalau warga Nahdlatul Wathon termasuk di dalam 70,000 itu, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Kalau dibandingkan dengan umat yang banyak yang beriman itu kan banyak kita itu. Ya. Terus kita masuk di dalam 70,000, alhamdulillah. Ya, berkat kita mengiring, pasti kita katakan mengiring guru besar kita Bapak mulai, sebab saya ngiring itu kan bighairi hisab. Nah, itu doanya beliau itu, ya, apabila beliau membuka pengajian itu didoakan kita, mudah-mudahan murid-muridku, anak-anakku, ya, yang setia, kita semua mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Jadi cepat disambut amin. Harus amin gitu. Cepat kita amin. Kalau amin kita diterima langsung insyaallah bighairi hisab dia. Ya, kita masuk surga bighairi hisab yang sekalipun sedikit kalau dibandingkan ya jumlah orang-orang yang banyak itu kan insyaallah. Walaupun 70,000, enggak, dia mengatakan apa 700,000, 800,000 atau semiliar, kan enggak 70,000 katanya itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ali bin Hujr As-Sa'di wa Ishaq bin Ibrahim. Ya, Ishaq bin Ibrahim. Bukan Nabi Ishaq. Ya, itu bapaknya Ibrahim kan. Seorang sah. Wa Ali bin Hashram qala Ibnu Hujr haddatsana. Ibnu Hujr mengatakan haddatsana. Wa qala al-akharani akhbarana. Yang lain mengatakan akhbarana. Haddatsana wa akhbarana. Isa bin Yunus baru qala haddatsana al-A'masyu an Haysamata an Qaisamata an Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa yukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak ada penerjemah kita itu kan. Karena biasa kalau yang berbicara itu bahasa Inggris atau Perancis atau China atau bahasa Arab, pidato atau ngaji di rakyat Indonesia umpama, di kalangan masyarakat Indonesia, yahtaju ila tarjuman, mutarjim, perlu ada penerjemahnya itu kan. Seperti Syekh Majid itu kan, kalau datang hultah, beliau pidato di waktu hultah itu kan disuruh sebagian masyayikh untuk jadi terjemah. Ya, Tuan Guru Muzayyin, Tuan Guru Syahri Ramadan, atau yang lain-lain itu kan, Tuan Guru Zaini, ya, untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang keluar dari beliau itu supaya paham itu kan, ya, supaya paham apa yang diutarakan itu kan. Tapi di sini sayukallimullah laisa bainahu wa bainahu tarjuman, enggak ada mutarjim itu. Ya, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Apa yang kita sudah kerjakan
yang kita sudah berikan itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, so, ibadah maksudnya. Ya, ma minkum min hadin illa sayukallimullah laisa bainahu wa bainahu tarjumanun wa yanzuru aymana minhu bil yamin, jatul yamin, lihat kanan, lihat kiri umpama, tapi tidak disebut yang kiri. Fala yara illa ma qaddama, yang sudah dikerjakan suatu hayatnya. Wa yanzuru asma minhu ina yadayhi fala yara illa an-nar, karena enggak ada orang, ya, yang sebelahnya enggak ada orang, pokoknya semua jami'ul jihad, ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, ya, dilihat kiri kanan itu kan, illa an-nar, kecuali surga. Lakin ya, takutlah kamu kepada neraka yang sekalipun sebesar bisyikki tamrah, ya, kisrul tamr, kecil dia, atau biji tamr. Zada ibn Hujrin qala al-Amas wa haddatsani Amr ibn Murrah an Hayshamata mislahu wa zada fihi walau bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang itu kan. Bagus kita bahasa fasih kita itu, lembut itu kan, kalimat-kalimat yang bagus, ya. Kalau bahasa kakak ya kakak, kalau bahasa adik ya adik, kalau bahasa paman ya paman, ya. Kalau bahasa akhi ya akhi. Jadi kalimat yang begitu itu menyentuh kepada, oh, kalau kita ketemu sama ustaz itu bagus kalimatnya sama kita, bagus bahasa-bahasinya itu. Nah, kalau kepada dia ustaz enggak berani kita, itu sebabnya Rasul itu dia suruh kita tabassum. Tabassum itu artinya senyum, ya. Al-basasatu sunnatun, katanya Rasul kan, manis muka itu hukumnya sunat. Menyenangkan yang melihat kita itu, ketemu sama kita, walau bi kalimatin thayyibatin, yang sekalipun dengan kalimat sedikit tapi bagus, dia tidak menyinggung perasaan orang dia, ya. Kalau jelek, ya, kita sumpah orang itu benci, kadang-kadang orang-orang itu tidak senang ketemu sama kita. Jangan begitu dah. Sesuai dengan yang diperintah kita oleh Bapak Maulana Syekh, ya, sesuai dengan ilmu yang beliau ya miliki, ya. Walau bi kalimatin thayyibatin, wa qala Ishaq qala al-Amas an Amr ibn Murrata an Hayshamata, ya. Qala al-Amas an Amr ibn Murrah an Hayshamata, walau bi kalimatin thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang. Alhamdulillah. Jadi ilmu ini memang begitu dia, ya. Tidak diperintah kita untuk mengucapkan yang tidak, yang kurang bagus, yang menunjukkan situasi dan kondisi sesuai dengan sikon itu kan, situasi dan kondisi. Apalagi terjadi pada akhir zaman macam-macam. Coba dibuka di Facebook, kadang-kadang kurang bagus ucapannya, ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak itu kan. Tapi yang kesemuanya itu, ya, jangan dijawab dengan tidak bagus itu kan. Lebih baik tidak, kita diam saja itu kan. Jadi di dalam perjuangan Nahdlatul Watan itu diistilahkan, ya, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu kan. Ya, walaupun banyak hujatan orang itu, pokoknya kita berjuang miring itu, ya insyaallah itu kan. Jangan dijawab. Kalau akhirnya kalau dijawab ya berantem kita kan. Kalau berantem, kadang-kadang di Facebook saling sumpah, enggak boleh itu.
Ya, apalagi ketemu dia macam-macam nanti kan, saling itu saling ini. Ya, tidak dianjurkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Kembali kepada ilmu dasar. Tahu ilmu dasar? Itu kita kembalikan dia. Ya, ilmu dasar yang diajar oleh guru besar kita apa katanya? Nahdlatul Watan bil khair. Khair. Yang kedua, wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Itu yang kita pegang. Itu saya pegang tuh. Khair, khair, khair terus dia. Nahdlatul watan fil khair. Artinya orang nahdlatul watan enggak pernah apa? Memerintahkan orang merusak rumah orang, umpama itu kan. Membunuh orang seperti dulu itu kan peristiwa saya itu. Rumah semua rusak. Ya, harta benda semua dijarah, jiwa semua ya macam-macam ini itu kan. Nah, untunglah kita itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Nabi Ibrahim sama Namrud itu kan. Ya, dijaga dia beliau itu. Walaupun dibakar itu kan, dipesan api itu, ya, kamu harus dingin katanya. Hanya dingin dia. Enggak membakar Ibrahim itu. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, walaupun dilempar itu kan. Karena dia itu Namrud itu kan ceritanya, ya, gimana pendapatmu wahai panglimaku katanya. Ya, apa siksanya yang pas? Balasannya Ibrahim yang merusak Tuhan kita katanya kan. Ada yang mengatakan biar kita sobek ya kulitnya itu, ya tuaranya katanya. Ada yang mengatakan langsung kita pangkal lehernya katanya. Tapi Namrud mengatakan enggak. Nah, begini menurut pendapat saya. Ya, kumpulkan kayu, terus nyalakan api, kita lempar Ibrahim itu, biar dia terbakar katanya kan. Dia mati katanya. Tapi Nabi Ibrahim ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, api sudah dipesan tu kan. Akhirnya menjadi dingin tu kan. Nah, Ibrahim enggak apa-apa dia. Nah, itu namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah begitu dia. Ya, begitu ceritanya kita itu seperti cerita Nabi dulu itu yang mau dibunuh sama seperti Rasul itu. Tapi kalau Rasul sudah ada apa namanya itu istilahnya di dalam Al-Quran, ya, wallahu ya'simuka minan nas katanya. Tuhan sudah memelihara kamu ya Muhammad, ya, dari ancaman-ancaman manusia. Kamu mau dibunuh enggak bisa. Kamu mau dilemparkan enggak bisa. Mau dipanah sudah enggak bisa. Nah, dijaga betul dia Rasul itu kan. Ya'simuka minan nas. Besoknya Rasul terus berjuang. Ya. Sama seolah-olah kisah kita itu ya seperti para anbiya itu kan. Mau dibunuh dijaga. Ya. Sehingga kita itu masih ya sama-sama para tulab dan talibat di mahat kita yang tercinta ini kan. Nah, kalau sudah mati ya enggak ada. Nah, tapi alhamdulillah itu kan berkat ya kita ngiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Kalau kita ngiring itu pasti pertolongan Tuhan itu. Pasti pertolongan Tuhan itu datang itu kan. Enggak perlu cemas, enggak perlu kita takut itu kan. Tuhan sudah membela. Ya insyaallah kalau didatangkan apa pertolongan seperti Nabi waktu perang Badar itu kan malaikat membantu dia itu kan. Seolah-olah begitu kisahnya itu kan. Yang namanya kisah perjuangan yang perlu apa? Sabar. Nah, sabar kan katanya Bapak Maulana Syekh itu ya, sabar, ikhlas, yakin, sabar, ya, ikhlas, istiqamah. Nah, jadi kita yakin, kita sabar, kita ikhlas, ya. Ya, itu dalam perjuangan tuh. Ya, pokoknya intinya ya kehidupan ini harus banyak-banyak sabar. Sehingga orang dagang obat itu apa katanya dagang obat?
Ya, as-sabru dak-dak, bukan hadis tapi itu. Jangan dikatakan hadis itu dicari riwayatnya, siapa yang meriwayatkan hadis as-sabru dak-dak itu, enggak ada. Ucapan bahasa orang dagang obat dia itu. Maksudnya apa? Supaya obatnya laku dia. Nah, sabar itu ya baru kita ya membalas katanya itu kan. Sabar kalau ada orang tu, ya sabar kalau begitu. Sehingga dia mengatakan jadi kalimat-kalimat yang sehingga menjejukkan itu, sabar, 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 sabar. Ya, sehingga as-sabru murrun bi mazaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asali, minal asali. Ya, as-sabru kas-sabri murrun bi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Katanya itu di syair itu kan. Mur, dia tahu mur? Pahit nama mur tu. Murrun bi mazaqatihi, kalau dicicipi pahit dia. Biasa pahit itu obat, dawa itu kan. Ya, enggak ada obat yang manis. Nah, tapi untuk anak kecil baru dikasih sirup ada yang manis kan. Tapi kalau pil itu dibuat dari yang pahit itu namanya obat. Lakin awaqibu ahla minal asal. Yang paling manis itu asal. Itu asal madu. Ya. Manis ya, dawa itu. Madu, kita minum madu. Ya. Air asal itu kan. Minuman asal itu supaya sehat itu kan. Ya. Kena dari makanan yang mengeluarkan madu itu dari dihisap bunga, enggak ada yang kotor dimakan itu kan. Itu sebabnya bagus dia madu itu kan. Ahla minal asali. Begitulah sifat para anbiya, para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nahdlatul watan fil khair. Yang kedua, wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Nahdlatul watan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan itu kan. Berlomba-lomba kita tulul lail wa tulun nahar. Kalau dulu zaman Bapak Maulana Syekh, ya, setiap hari kita ikut serta mengikuti pengajian. Soalnya beliau itu kan setiap gubuk kehadiran beliau itu kan, nggak mau ketinggalan jamaah itu kan. Ya, terus tulul lail wa tulun nahar. Ya, masya Allah tabarakallah, sehingga diucapkanlah ya ilmu dasar itu. Ya, nahdlatul watan fil khair wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Jadi kalau orang nahdlatul watan ada merintah yang bengis-bengis, yang salah-salah, bukan orang yang nahdlatul watan yang sebetul-betulnya itu kan. Orang nahdlatul watan bagus-bagus ya, sopan santun. Itu sebabnya para tulab dan talibat kalau ketemu sama ustadznya, masyayikhnya, tunduk dia. Itu maunya masyarakat itu kan. Itu tunduk dia. Masya Allah tabarakallah. Seperti para sahabat kalau dia itu duduk di majelis Rasul itu kan, enggak ada yang berani melihat ke atas itu kan. Nuk dia begini katanya. Begini tunjuknya para sahabat itu kan. Malu, istihya. Haya itu kan. Sehingga Rasul mengatakan al-iman uryan itu kan. Al-iman uryan. Ya. Al-iman uryan. Tahu iman uryan? Iman itu telanjang dia. Seolah-olah enggak berpakaian. Libasu at-taqwa. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini katanya dia. Ya, di hati. At-taqwa hahuna. Libasu taqwa wa zinatul haya. Perhiasan iman kita itu malu. Kalau orang sifat takwa, berarti imannya itu kental luar biasa dia. Ya Allah, tindih sekali dia, berarti imannya itu mantap itu kan. Zinatul haya. Nah, yang ketiga, wasamaratuhu al-ilm. Nah,
Buah iman itu ilmu. Ilmu dia. Iman itu punya buah. Apa buahnya? Ilmu. Al-iman uryan libasut taqwa wa zinatul haya wa samaratuhu al-ilm. InsyaAllah. Ya, ilmu sudah. Kalau kita sudah punya ilmu, mantap itu kan. Ya, segala-galanya kita bisa itu dengan ilmu. Masya Allah. Para sahabat tetap menggali ilmu. Kita juga murid Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, tetap kita tuh mengambil ilmu beliau supaya kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para tulab dan talibat, mari kita sama-sama di mahat kita ini, mahat kita yang tercinta ini, kita duduk bersila setiap hari, kadang-kadang setiap malam kalau ada acara itu, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ilmu kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama ya para tulab talibat yang judud itu, yang sekalipun belum di SMB itu kan, tapi mudah-mudahan ya, dengan kehadiran kita semua di mahat kita yang tercinta ini, insyaallah barakah itu tetap menyertai kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh, tetap membaca salatun nahdatain walau marratan wahidah bil yaum, katanya beliau itu kan, yang sekalipun satu kali di dalam satu hari. Bahkan di anuknya di hizib itu, beliau itu disuruh kita mengamalkan yang ada di tarekat hizib Nahdlatul Watan, walaupun kita tidak baca dari awal sampai akhir. Ya, Allahumma inni as'aluka bismikal azam, di tengah itu, Allahumma inni as'aluka bismikal azamil wahdi wahdil had al mutali wahdil kamil ajil muqaddas an kulli had wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sabil azam likul mawjud salatan tusabbit fi qalbi al-iman wa tahfazuni al-Qur'an fahimni min al-ayat wa tabtali bi adal jannah wa nuran na'im wa nuran nazila wajhikal karim anta jaman nas na'atil lautan bi khairin wa bi wafiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi pertama tadi itu ulang-ulangi terus dia. Besar hikmahnya katanya beliau itu. Ya, apalagi kita baca tarekat hizib Nahdlatul Watan setiap waktu. Tapi biasa kita amalkan hizib, tarekat hizib Nahdlatul Watan itu maghrib bersama subuh itu. Kalau ada waktu, ya, fi kulli waqtin, setiap waktu itu kan, waktu salat zuhur, asar. Tapi karena itu waktu ya banyak kesibukan tu ya, maghrib, subuh itu kan, ya kita usahakan tu kan. Kan sedikit dia, enggak sampai 5 menit kita baca dia. Di awal yang Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud zarahum bit-tawrati wa zarahum bil-injil kadzalika akhraja ash-shatahu fa'azrahu fa'azrahu fastawa 'ala suqihi yu'jibu zarrahu likazil kuffari wa dallahu allazina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam alayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka rasulullah 21 marrah. Ya, sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam itu 21 kali. Nah, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ta'ala rahmatullahi wa billahi salatu wa salamun da'iman da'iman kullu wa alihi wa sahbihi sallim man shulli wa ana nadatun bil alamin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi habibil aliyyil qadiril azim da'i wa alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim maqdun wa jikal alam abdid da'i min baqil makhraj bi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa sallallahu bismikal azim al wahdi wa hadil hadan muta'ali wa hadil kamal wa hadil muqaddas qul hada baqul bismillahirrahmanirrahim qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli ala sayyidina Muhammad salatul wujud sabil azam likul mawjud salatan tasabbihu bi qalbil iman tafsir al-Quran
فيمن من الآيات وتفتح لي باب الجنة ونور النعيم ونور النازل له وجه الكريم من رجم الناس نادر وتنبيه وبيع وعلى آله وصحبه وسلم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما كان وما يكون وما الله تعالى تنبيه العالمين كنت أكون 3 kali baru ya alim sirri wa ala ni asli qazi wa syarni wa zabani amin wa zalim man shulli wa ana radalutun bil alamin amin ya maisir sirri mudabbir dabbir ya misail sahil alina kul nasir min al bashin nazir ya kafi ya mughni ya fattahu ya razaq rabbini maglubun man nasir rajbal qalbi al munkasir masal min muntasir innaka antar rahman qadir ya kafi wa ana lam mubtaqir allah al kafi qasrul kafi wa al kafi kulin kafi kafan kafi lil ham allah al kafi qasrul kafi wa al kafi kulin kafi kafan kafi lil ham allah al kafi qasrul kafi wa al بكل كافي كفانا الكافي لا يلحمك باب الاولياء باب النصراء باب الاولياء باب الوكيل باب الاولياء باب الشهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين baru diakhiri dengan doa qarib wabashshiril mu'minin. Itu obat ini ya, orang sakit pinggang itu katanya, wiridkan dia itu. Nasrun minallah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa qaribun wa basyiril mu'minin. Itu jadi obatnya katanya tuh. Jadi obatnya katanya beliau itu. Cuman guru besar kita Bapak Maulana Syekh sallallahu alaihi wasallam kita hari dengan doa pusaka yang tadi itu. Ya, seperti akhir tarekat hizib Nahdlatul